Yang terhormat Bapak Koordinator Mamta Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, yang kami kasih dan kami hormati. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Terima kasih untuk berkenan hadir pada saat siang hari ini. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ketua Klasis Kingmi Kota Jayapura. Mari kita berikan aplaus buat Bapak kita yang sudah memimpin kita selama 9 tahun lebih dan akan memasuki tahun terakhir di tahun 2020 dan 2021 kita akan mengadakan pemilihan badan pengurus yang baru, ketua yang baru. Yang terhormat Badan Pengurus Klasis yang sudah bekerja selama 9 tahun lebih. Yang terhormat Badan Penasehat yang berkenan hadir, ada 3 penasihat pada siang menjelang sore ini dalam mengikuti sejak pembukaan rapat kerja ini sampai dengan hari ini. Dan semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para penginjil, pekerja di Klasis Kota Jayapura, dan seluruh BPJ 21 jemaat yang sudah mengikuti rapat kerja sejak awal sampai dengan saat ini. Hari ini kita boleh patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita selama 3 hari dalam rapat yang terhormat ini untuk mengevaluasi semua hasil pelayanan kita, program kita, dan apa yang belum sudah kita bicarakan dan kita sudah rekumkan dalam pembicaraan dan sudah menjadi keputusan untuk kita terus selesaikan di tahun 2020. Semua karena Tuhan. Dan kita percaya bahwa Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, telah menolong kita dan memimpin kita dan memberkati kita semua dalam rapat ini. Kita akan bersama-sama mengikuti susunan acara yang kita lalui bersama pada saat penutupan rapat kerja keempat ini. Pembukaan yang sudah kita lalui, 2 laporan ketua panitia, 3 kata sambutan. Yang pertama dari ketua Klasis, kita akan dengar sambutan yang kedua yaitu sambutan dari koordinator Mamta, sekaligus menutup dengan resmi kegiatan rapat kerja keempat ini dengan pemukulan tifa sekaligus melepas tanda peserta dari peserta rapat kerja Klasis keempat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah penutupan, dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Yang kelima, pengumuman dari panitia, juga mungkin BPH Klasis. Selanjutnya kita masuk pada acara penutup dan selesai. Demikian susunan acara penutupan rapat kerja keempat dari Gereja Kemah Injil Kingmi Klasis Kota Jayapura pada hari ini 20 Februari 2020. Kita akan masuk pada acara yang berikut, laporan ketua panitia. Kepada Bapak Yusuf, Frit Yusuf SE, disilakan untuk menyampaikan laporannya. Shalom. Puji Tuhan, masih tetap eksis, masih tetap semangat. Ya, kurang lebih 3 hari. Segala puji, syukur, hormat kepada Tuhan kita yang maha hebat, maha dahsyat, maha besar, yang sudah memberkati, memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih tetap fit, masih tetap kuat, masih tetap segar. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang terhormat Koordinator Mamta Jayapura, Bapak Pendeta Andreas Monim, yang berkenan hadir dalam ibadah penutupan pada hari ini. Yang kami hormati dan kasihi Ketua Klasis kita, Bapak Pendeta Martin Mauri, beserta dengan jajaran BPH Klasis yang sama-sama dengan kita pada hari ini. Yang kami hormati kasihi penasihat Klasis, penasihat teologia Bapak Pendeta Yosia Tebai, penasihat organisasi Bapak John Sasarari, penasihat hukum Bapak Hengki Kayame. Puji Tuhan, semua pengurus di tingkat Klasis ini boleh ada juga dengan kita semua dari sejak awal. Para hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi dalam kasih Kristus, seluruh peserta yang dengan tekun mengikuti acara raker ini, raker keempat Klasis tahun 2020 ini, dari sejak awal pembukaannya sampai dengan sebentar lagi kita akan menutup ini dengan pertolongan Tuhan. Kami panitia pelaksana dari Jemaat Karmel, kami bersyukur karena ini tanggung jawab dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di Jemaat Karmel, Bapak Gembala,
dengan seluruh jajaran BPJ yang semua unsur yang ada dalam jemaat ini, dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Klasis untuk melaksanakan tugas ini. Kami bersyukur bisa dengan pertolongan Tuhan ini bisa terlaksana dengan lancar pada hari ini. Itu atas kerjasama, dukungan dan doa dari kita semua. Banyak hal yang mungkin didapati dalam pelaksanaan ini, mungkin dalam persiapan kami panitia ada yang tidak memenuhi keinginan kita, ada yang kurang mungkin fasilitas untuk di belakang, ke belakang sana, mungkin ke toilet, mungkin saat ini kami coba usahakan itu bisa sempurna, bisa 100%, tetapi mungkin tidak sampai dengan 100%, tetapi itulah yang sudah kami upayakan dan kami siapkan dari panitia. Tapi saya yakin bahwa ini sudah menolong kita selama kurang lebih 3 hari. Mungkin dalam hal konsumsi juga mungkin ada juga yang kurang memenuhi persiapan-persiapan yang lain, tapi saya yakin apa yang kita rasakan dan nikmati di hari ini itu karena berkat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita semua melalui panitia ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para seluruh peserta yang juga dengan partisipasi aktif boleh menyatakan ya semua boleh mengikuti acara ini dengan baik ya, dengan sejak awal dibukanya sampai dengan kepada sesi-sesi seminar ya, kita semua sudah ikut itu dan semua boleh berjalan dengan baik. Yang kami harapkan sesudah daripada akhir hari ini ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang baru yang ditangkap selama 3 hari kita ada di sini yang bisa dikembangkan di tempat pelayanan kita. Mudah-mudahan itu bisa berkembang, bisa menolong di tingkat jemaat kita, di pospei kita untuk peningkatan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya hasil kami berharap sesudah ini sebenarnya kami sudah upayakan untuk hasil keputusan atau hasil raker kita itu bisa langsung dibawa pulang. Tetapi dalam upaya ini mungkin kurang lebih dalam minggu berjalan ini sudah siap untuk nanti didistribusikan. Sudah siap hasil keputusan ini akan dibagi ke Klasis dan nanti akan diteruskan ke jemaat-jemaat dan pospei. Dalam minggu berjalan hasil raker ini akan dibagikan dalam waktu yang berjalan ini. Kita doakan sehingga panitia bisa bekerja ekstra lagi dengan kekuatan Tuhan sehingga hasil ini harus ada. Jangan sampai tidak ada hasil. Selama kita ada di sini kurang lebih 3 hari, kita harus ada hasil yang bisa kita pakai, kita gunakan di tempat pelayanan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan bahwa kurang lebih dalam kurang waktu 3 hari ini ada hal-hal yang sudah kita ya mungkin dalam pemaparan materi seminar-seminar ada materi kita banyak kita sudah lihat. Kita berharap ya semua itu menjadi guidance nanti kita pakai di tempat kita masing-masing. Saya pikir itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas dukungan, atas partisipasi dari semua kita sehingga raker ini bisa berjalan dari sejak awal sampai sebentar lagi akan ditutup. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena Tuhan. Sekali lagi kepada ibu-ibu kita di dapur, kami menyampaikan terima kasih karena ada ibu-ibu yang ada di belakang, garis belakang, yang bisa menopang juga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kita bisa dapat tenaga, bisa dapat makan, sehingga kita bisa duduk beberapa jam di dalam ruangan ini karena ditopang juga dengan gizi yang baik. Puji Tuhan untuk itu semua. Ibu-ibu Tuhan berkati. Untuk tim musik, tim musik, worship leader, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani baik di KKR malam pertama, malam kedua, ibadah pagi, para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya bahwa semua yang setelah disampaikan itu tidak akan pergi dengan kosong, tetapi akan kembali dengan hasil yang hebat. Semua yang ikut di sini telah diberkati dari apa yang Bapak-bapak sampaikan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memakai terus kita untuk di waktu-waktu yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Yang saya hormati Bapak Koordinator Mamta sebagai perpanjangan tangan dari Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Yang saya hormati Bapak-bapak penasehat Klasis Kota yang berkenan hadir dan memberikan sumbangsi dan saran untuk kemajuan Gereja Kemah Injil tingkat Klasis Kota. Yang saya hormati dan banggakan Bapak-bapak Gembala, penginjil, wakil gembala, penginjil yang juga memberikan kontribusi secara luar biasa
peran aktif selama rapat kerja ini berlangsung. Dan para majelis, ketua-ketua komisi, ketua-ketua biro yang memberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat kerja kita dan memberikan kontribusi. Mungkin di sana sini ada nada-nada yang lebih tinggi, tapi ada juga yang rendah. Ini menghiasi semua kegiatan rapat kerja ini, dan sangat tentu Roh Kudus telah bekerja untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan di tengah rapat kerja ini. Kesempatan yang terindah ini hanya bisa saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas penyertaannya lah hari ini kita ada dan bergerak. Dan beberapa waktu yang lalu seingat saya ada satu hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan di tengah kota ini dan memberikan warna. Dan kepergiannya merupakan PR bagi saya, PR bagi kita semua untuk melakukan kerja bukanlah milik Jokowi, tapi kerja merupakan milik prajurit Kristus yang harus kita lakukan hari ini dan untuk mahkota yang disediakan. Oleh sebab itu 9 tahun kinerja kita, dan secara khusus saya bukanlah yang terbaik. Terima kasih untuk kerjasama yang dapat kita rasakan bersama-sama dan dapat melakukan bersama-sama sehingga semua pelayanan dapat berjalan. Tetapi di perjalanan mungkin ada kata, pikiran, bahkan perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuat pasukan Kristus atau prajurit kecewa. Saya mohon maaf. Tapi itu di luar kemampuan saya. Dengan demikian di kesempatan yang terindah ini 9 tahun itu juga tidak gampang. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang saya lakukan itu bukan kemampuan saya. Karena saya hitung-hitung, kalau ada hamba Tuhan yang setia di jemaat dan sampai hari ini dia masih ada, itu hanya karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Ayah dan ibu saya adalah orang sederhana, tapi mereka telah melakukan yang terbaik di gereja ini. Sehingga sebagai anak dari gereja ini, mungkin saya kurang baik dari mereka. Karena di dalam perjalanan ada mungkin kata, pikiran, bahkan perbuatan yang salah. Sehingga 9 tahun ini merupakan koreksi pribadi sebagai pemimpin yang pernah bekerja dan melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan yang kudus. Pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan pekerjaan Allah itu harus dilakukan dengan hati dan mata, perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada hal yang terindah di 9 tahun kinerja Klasis Kota Jayapura bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan, karena keberhasilan 9 tahun itu bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan rekan-rekan yang telah menopang. Bahkan gembala-gembala, kita disebut Klasis karena ada gembala-gembala. Amin. Kita disebut Klasis karena ada mama-mama pendoa yang telah melakukan kerjanya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya katakan saya bukan yang terbaik. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Koordinator. Terima kasih untuk Bapak Gembala Karmel yang membuka gereja ini. Kalau kita pakai hotel, biayanya kita bisa hitung. Makasih Pak. Bisa tepuk tangan dah untuk Karmel. Terima kasih untuk ibu-ibu yang setia. Mimbar dapurmu adalah mimbarmu. Waktu engkau bekerja dan masak, bukan saja orang berkhotbah, tapi waktu masak itu, haleluya, puji Tuhan. Waktu engkau sudah diberkati. Dengan demikian, pada kesempatan yang indah ini saya berterima kasih untuk semua petugas multimedia yang telah merangkumkan semua yang nanti kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Bahkan fotografer yang setia, semua rekan-rekan pemuda, Tuhan akan memberkati. Pengkhotbah kita yang luar biasa, saya percaya karena doa mereka datang, karena pelayanan mereka datang. Presiden Gidi duduk di luar sana berjam-jam, tapi dia masuk, dia bilang saya dapat jawabannya dalam ruangan ini. Berikan kemuliaan bagi Allah. Dengan demikian kehadiranmu tidak sia-sia. Ruangan yang cantik ini ditata dengan baik, harganya mahal. Tapi kau punya kehadiran lebih mahal dari semua-semua ini. Karena Tuhan akan hargakan kembali. Pulanglah dan berkaryalah kepada Tuhan. Karena komandanmu bukanlah ketua Klasis,
Martin Mauri asal Serui yang tingginya tidak lebih dari 1 meter lebih. Tapi komandanmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkatimu. Akhirnya di dalam rapat kerja ini, kiranya semua hasil yang telah kita rampungkan akan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di mana kita layani selama 1 tahun ke depan. Tuhan memberkati. Yang saya hormati dan kasih Bapak Ketua Klasis dan badan pengurusnya, Bapak-bapak penasihat, 3 Bapak yang luar biasa mendampingi kita di dalam raker 3 hari, yang saya hormati dan kasih Bapak Gembala, Wakil Gembala, Pembantu Gembala, dan juga Pendeta Penginjil, serta peserta raker keempat Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura, yang saya hormati dan kasih panitia, ketua panitia dan panitia pelaksana raker ini yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk panitia. Tadi saya pikir saya takut mau bicara karena saya sudah kenyang sekali. Sudah makan kenyang, jadi rasa napas itu susah. Ya, tapi itu luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Gembala dengan badan pengurus jemaat Karmel yang sudah meluangkan, memberikan tempat ini, menyediakan tempat ini untuk kita beraker. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan ini berlangsung bukan karena kita semua, tetapi karena Tuhan hadir. Roh Kudus hadir dan memimpin rapat ini dari awal sampai hari ini terakhir. Sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan luar biasa kita bersyukur kepada Tuhan yang memimpin rapat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta raker yang saya kasih dan hormati, kita sudah bicara, kita sudah evaluasi, pasti ada beda pendapat dan lain sebagainya, tetapi itu hal yang biasa. Orang Kimi itu bicara di rapat, tapi pulang itu sama-sama jalan, tidak simpan dendam. Amin. Itulah orang Kimi. Kalau lain-lain selesai rapat buka gereja karena masalah. Itu saya perhatikan hal-hal itu. Dan gereja Kimi ini luar biasa. Para hamba Tuhan luar biasa. Kita tetap mempertahankan gereja ini karena gereja ini dari Tuhan. Kadang orang lain di luar bilang gereja Kimi itu gereja yang kaku, gereja yang tidak ada Roh Kudus. Itu siapa yang bilang? Orang Kimi, gereja Kimi ini ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus sedang bekerja dan menolong kita untuk bekerja dalam gereja Tuhan. Saya tidak panjang lebar, apa yang kita sudah bahas dan kita sudah tetapkan jadi program untuk 1 tahun ini. Mari kita bergandeng tangan. Kita laksanakan tugas kita dalam sisa 1 tahun ini. Dan kita menghasilkan apa yang kita sudah bicara bersama. Bapak Ibu, peserta rapat yang saya kasih, satu hal yang saya mau sampaikan, yaitu pemimpin di gereja itu bukan penguasa. Pemimpin di gereja itu pelayan yang melayani jemaat. Jangan kita jadi gembala, kita jadi klasis, kita jadi koordinator, kita jadi penguasa, menguasai semua gereja ini dan kita yang berbicara. Tetapi kita merendahkan hati sebagai seorang pelayan dan menghargai orang lain. Amin. Sehingga Tuhan memberkati jemaat kita. Itu titipan saya dari koordinator Mamta untuk mari kita bergandeng tangan jalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, masalah yang kita hadapi di Jayapura bahkan juga di Papua secara keseluruhan, itu masalah kita taruh dalam doa.
Kita berdoa baik di rumah, di mana saja kita berdoa supaya Tuhan melindungi umat ini. Ada yang bilang nanti orang Papua akan habis, punah semua. Tapi saya bilang begini, kalau orang Papua kulit hitam, rambut keriting, masih ada laki-laki, perempuan, pasti ada anak-anak yang dilahirkan. Amin. Kalau tidak ada mereka dua ini, mungkin tidak ada. Tapi kalau ada laki-laki, perempuan, pasti ada. Itu mengerti sendiri saja. Karena itu mari kita ada untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Akhir kata saya mengatakan selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, Bapak Koordinator akan menutup dengan resmi pemukulan tifa. Tolong berdiri, dan dua peserta, satu laki-laki dan perempuan, silakan berdiri di tempat, maju ke depan, mewakili teman-teman yang lain. Ya, laki-laki dan perempuan saya minta spontanitas saja berdiri, didampingi oleh Bapak Penasehat, Bapak Ketua Klasis, mari sama-sama. Bapak Sekretaris bisa maju ke depan. Bapak Penasehat, sama-sama kita tutup semua rangkaian rapat kerja ini. Mari, kita akan sama-sama menyaksikan acara penutupan dengan pertama pemukulan tifa sebagai tanda dengan resmi penutupan rapat kerja keempat Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Klasis, Kota Jayapura. Kepada Bapak kami silakan. Baik Bapak Ibu, peserta raker keempat Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura, yang saya kasih hormati, kita sudah 3 hari berturut-turut di rapat kerja ini, dan kita akan mengakhiri semua pertemuan rapat kita. Oleh sebab itu pulanglah ke rumah dan kerjakanlah tugas yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu untuk mengakhiri semua ini, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 bulan Februari tahun 2020, di jam 4 kurang, ya, saya akan menutup rapat kerja keempat Klasis Kota Jayapura Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Dengan rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan, maka usailah sudah rapat kerja keempat Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah penutupan, sekaligus kita bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Monim selaku Koordinator Mamta, dan WL-nya Bapak Pendeta Julius Kaiba. Kita akan mengakhiri semua rangkaian acara di dalam ibadah penutupan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian yang diberkati, dikasihi, dan terus diberkati oleh Tuhan, kita menyanyi dari nomor 289, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, dan seterusnya. Nomor 289, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, jemaat berdiri. Begitu kasihnya untuk
Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang hari ini duduk di sini selama 3 hari, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, adalah pemberita-pemberita Injil, prajurit-prajurit yang dipanggil. Tema kita berangkat dari tema sentral kita di depan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, penderitaan merupakan sesuatu hal yang biasa dihindari oleh banyak orang. Semua orang tidak mau menderita, karena menderita itu sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Semua manusia tidak suka menderita, karena penderitaan akan membawa orang untuk berdosa. Kadang kita menderita, ketika kita menderita kita tidak pikir ke Tuhan, tetapi pikir untuk melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tetapi Rasul Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Di dalam ayat 1 tadi kita baca, dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dia terbalik, mendorong Timotius untuk ikut menderita. Sedangkan semua orang tidak mau menderita. Penderitaan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan angkat penderitaan dari kami. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dia harus ikut menderita. Kekuatan dan kasih karunia Tuhan memberikan kepadanya. Kita lihat di dalam Timotius pasal kedua Timotius pasal 1 ayat 9 katakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa penderitaan itu sangat menyusahkan hidup kita. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, bahwa dia harus didorong untuk menderita bagi Kristus. Ada 3 gambaran yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama itu di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita harus seperti prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus. Di dalam ayat 3 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus fokus. Sebagai seorang prajurit kita harus fokus dalam memperjuangkan sesuatu. Ketika kita dalam pelayanan kita hadapi tantangan masalah, fokus yang kita jalankan pelayanan baik penginjilan, penggembalaan, bahkan diakonia itu tidak berjalan secara lancar karena kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi persoalan, sehingga pelayanan kita tidak fokus pada apa yang kita sudah bicarakan. Kadangkala di rapat-rapat sinode, di rapat-rapat klasis, di rapat-rapat jemaat, di raker, di konferensi, kita putuskan bersama dengan mengorbankan biaya dan lain sebagainya. Tetapi program itu tidak jalan dan kita jalankan dari pikiran kita masing-masing. Ini tidak fokus. Kita harus fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Seorang prajurit dia harus fokus supaya
apa yang komandannya perintahkan, apa yang komandannya berikan, dia harus fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Dia tidak bisa melanggar itu. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia memerintahkan kita untuk melaksanakan amanatnya. Kadang kita semangat melayani, kadang kita senang sekali melayani, tetapi pelayanan kita dengan semangat, kadang itu tidak menyentuh kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan jadi pembicaraan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu fokus pada pelayanan. Sudah 3 hari kita sudah bicara apa yang kita tidak lakukan, tidak laksanakan selama tahun ini. Dan kita sudah putuskan untuk 1 tahun ke depan kita harus fokus pada pelayanan seperti seorang prajurit. Melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan sebagai seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gambaran yang kedua yang kita lihat seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan. Di dalam ayatnya yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada peraturan, dia harus latihan seperti ini, dia harus menjaga dia punya posisi, dia harus menyerang dan dia harus mempertahankan, dia punya kelebihan keterampilannya untuk dia harus ada di situ. Ada peraturan-peraturan, ada aturan-aturan yang diberikan oleh pelatihnya untuk dia harus bekerja. Dan seorang olahragawan harus memperhatikan itu. Kalau tidak mengikuti peraturan, maka dia pasti akan kalah karena tidak ikut peraturan olahragawan. Ini berbicara tentang disiplin. Kita disiplin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita melanggar. ADRT peraturan gereja itu manusia yang buat. Tidak usah kita dengar. Kita kembali kepada firman Tuhan. Orang-orang 40 orang yang Tuhan kasih hikmat dengan gerakan Roh Kudus di dalam Alkitab, menulis Alkitab ini, itu Tuhan berikan. ADRT adalah terjemahan dari firman Tuhan. Amin. Itu diterjemahkan dari firman Tuhan. Orang-orang yang menyusun ADRT ini, itu mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita bilang ADRT itu manusia yang buat, kita ikutkah tidakkah sama saja. Harus ikut, karena itu firman Tuhan yang sudah diturunkan, diterjemahkan di dalam ADRT. Kalau siapa melaksanakan aturan itu, dia akan sukses dalam pelayanan. Kita sudah dengar kesaksian dari hamba Tuhan, Bapak pelaku sejarah, Bapak Tebai, tanda tangan. Dia tanda tangan untuk melayani. Sampai hari ini Bapak masih melayani. Waktu tanggal 13 Januari Bapak bilang, kita ibadah di Eklesia Gabungan. Waktu saya mau tanda tangan surat di Jayapura, anak saya yang pertama Tuhan panggil. Itu menggoncangkan. Itu bisa Bapak bisa meninggalkan pelayanan. Masa saya ada di pelayanan, Tuhan ambil anak saya yang pertama, laki-laki ya Bapak. Anak laki-laki yang Tuhan ambil. Dan ini luar biasa. Bapak masih bertahan sampai hari ini. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ia menjadi teladan untuk kita, terutama Yesus Kristus meninggalkan teladan. Hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu gambaran seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di sini berbicara tentang kerja keras, bertekun. Kita harus menekuni satu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Petani dia harus bekerja, menyiapkan lahan, menyiapkan benih, menyiapkan segala-galanya dan tanam
lalu menunggu, memelihara, merawat sampai dia harus mencapai, mengambil, menikmati hasilnya. Kita di pelayanan juga demikian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perumpamaan tentang Tuhan memberikan satu orang sekian talenta, tetapi yang lain tidak melaksanakannya, tidak memanfaatkan yang baik. Yang melaksanakan yang baik, dia berhasil. Dia menikmati hasil pelayanan. Kadang kita melayani hamba-hamba Tuhan ini berpikir, aduh, kita melayani di jemaat kita ada kaum profesional tapi tidak perhatikan. Ada si A, si B, si C. Wah, kau melayani mereka yang panggil. Tuhan yang panggil. Amin. Kita melayani bukan mereka yang panggil. Mereka adalah anggota jemaat yang memberikan haknya Tuhan kepada Tuhan lewat gereja Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Waktu saya pertama kali melayani sebagai pembantu gembala di kampung saya, upah saya pertama saya terima itu 2.500. Luar biasa. Saya hidup. Hari ini saya masih hidup. 2 periode saya pimpin klasis, pimpin koordinator, gaji saya 500.000. Sampai hari ini saya masih hidup. Badan juga masih kuat, masih sehat. Amin. Jadi tidak usah mengeluh, melayani Tuhan itu tidak usah ada keluhan-keluhan. Kita kerja saja seperti seorang petani, maka kita akan menikmati hasil yang kita kerjakan.